Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas ya. Sobat RH sekalian ya, kita mau membahas mengenai hal yang ngeri-ngeri sedap ya. Soal ya tewasnya atau meninggalnya hakim dan jaksa kasus Habib Rizik Syihab ya. Tentu kita semua masyarakat bertanya-tanya, ada apa tiba-tiba mereka meninggal, dan meninggalnya itu ya tentu dalam usia yang relatif muda karena mereka kan belum pensiun. Kalau untuk Hakim Suryaman dikonfirmasikan karena diserang atau terserang atau terkena COVID-19. Tapi untuk jaksa, yaitu Jaksa Nanang, terus terang saya berusaha mencari beritanya, kok tidak begitu jelas ya meninggalnya hanya di Yogyakarta di Rumah Sakit Bethesda. Apakah yang bersangkutan tinggal di Yogyakarta atau di Jakarta, atau kebetulan di Yogyakarta, sama sekali nggak begitu jelas ya. Jadi menarik ini ya. Jadi tidak heran ada berita yang kemudian menyebutkan hakim dan jaksa yang adili kasus Habib Rizik meninggal dunia. Pertanda apa? Kalau saya tidak hanya soal pertanda apa, tapi juga dalam tanda kutip misteri meninggalnya hakim dan jaksa ini, termasuk juga polisi yang dianggap eksekutor lapangan yang meninggal karena kecelakaan. Jadi sudah ada 3 yang meninggal terkait dengan kasus Habib Rizik ini. Pertanda apa? Nah, sebelum kita diskusi soal pertanda apa atau hal-hal yang barangkali bisa kita jangkau dengan akal pikiran, saya hanya ingin mengingatkan lagi atau mengkampanyekan lagi, menghimbau kembali akan ajakan dari Ustadz Bahar ya, Ustadz Bahar bin Smith soal kurban ya. Kurban, kalau memang mau menyumbang kurban, silakan nanti dilihat di deskripsi video ini kembali atau video sebelumnya yang memang berisi pengumuman dari Bahar Smith. Jadi seruan kurban bersama Habib Bahar di seluruh Indonesia. Bisa diklik di deskripsi ini ya, ada tempat mengkliknya. Satu sumbangan itu untuk satu kurban itu 2 juta rupiah dan akan dibagikan ke seluruh pelosok Indonesia dengan tim yang sudah profesional. Itu pesan yang disampaikan oleh Habib Bahar yang konon sebentar lagi akan bebas menghirup udara murni, udara segar. Kalau tidak salah nanti Agustus atau September ya, atau Oktober atau November, kita tidak tahu. Yang jelas mudah-mudahan Habib Bahar lebih banyak bermanfaat bagi kemaslahatan umat, kemaslahatan negara ini ya, NKRI, bagi siapa saja untuk melihat negara ini baik menjadi sebuah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mau revolusi akhlak juga tidak apa-apa ya. Siapa tahu revolusi akhlak bersanding dengan revolusi mental ya. Karena kita membutuhkan 2 revolusi itu, mental dan akhlak. Sayang sekali pemerintahan Presiden Jokowi menghilangkan revolusi mental dalam tagline pada era kedua pemerintahannya, dan tidak jelas apakah program revolusi mental yang digawangi atau dikawal oleh Menko, Menteri Koordinator Pemberdayaan Sumber Daya Manusia PMK ya, Puan Maharani berhasil atau tidak. Yang jelas tiba-tiba hilang begitu saja. Nah, kembali kepada soal matinya ya atau meninggalnya hakim dan jaksa kasus HRS, pertanda apa? Coba kita bacakan sedikit mengenai berita ya yang dilansir oleh Rembang Bicara di sini. Hakim dan jaksa yang adili kasus Habib Rizik meninggal dunia, pertanda apa? Ya,
Coba kita bacakan Rembang Bicara. Kabar duka sedang menyelimuti dunia penegakan hukum Republik Indonesia. Pasalnya hari Jumat 16 Juli 2021 kemarin ya, Nanang Gunaryanto SHMH, seorang jaksa di lingkungan Kejaksaan Agung meninggal dunia. Jaksa Agung RI beserta jajaran menghaturkan turut berduka cita atas meninggalnya adiaksa hebat Nanang Gunaryanto SHMH, Kasubdit Penuntutan TPUL Pidum Kejagung ya. Tulis unggahan Instagram resmi Kejagung RI. Pidum itu pidana umum, tindak pidana apa UL itu ya. Diketahui Nanang meninggal dunia di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta pada pukul 06.00 WIB pada Jumat 16 Juli 2021. Seluruh keluarga besar Kejaksaan Agung RI turut mendoakan agar Nanang mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nama Nanang viral usai menjadi salah satu jaksa penuntut umum dalam persidangan kasus Habib Rizik dan menantunya Hanif Alatas dalam kasus tes swab Rumah Sakit Umi ya. Dia dianggap telah menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran yang menurut saya terlalu dipaksakan. Bandingkan dengan kasus Edi Prabowo yang jelas-jelas adalah tindak pidana korupsi, suap, dan yang bersangkutan adalah seorang pejabat publik yang harusnya hukumannya diperberat, tapi hanya dituntut 5 tahun penjara, walaupun putusannya tetap 5 tahun. Ya beti lah, beda-beda tipis dengan Habib Rizik yang dituntut 6 tahun dengan vonis 4 tahun. Jadi betinya dari sisi hukuman, tapi kasusnya jauh sekali bak bumi dan langit. Satu kasus korupsi yang dianggap sebagai extraordinary crime, satunya sekadar kasus tes swab mengumumkan bahwa diri sehat, tiba-tiba dianggap menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran, bukan dapat tapi menimbulkan keonaran, sehingga dikenakan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 1946 yang ancaman hukumannya 10 tahun. Tapi TPU menuntut 6 tahun, hakim yang diketuai Katwanto memutus 4 tahun. Tapi salah seorang hakim meninggal dunia, yaitu Hakim Suryaman, dan JPU Nanang Gunaryanto juga meninggal dunia. Kita lanjutkan ya. Habib Rizik Syihab divonis 4 tahun penjara oleh Majelis Hakim PN Jakarta Timur dalam kasus penyebaran berita bohong hasil tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor. Sebelumnya seorang hakim bernama Suryaman yang memvonis HRS diketahui juga meninggal dunia pada pekan Sabtu 10 Juli 2021. Jadi hanya berselang 6 hari saja hakimnya meninggal 10 Juli, jaksanya meninggal 16 Juli. This is a big question. Ini adalah pertanyaan besar, ada apa? Nah, kita tidak bisa menjawabnya tentunya. Yang harus menjawabnya adalah ya orang yang berkompetens, institusi yang berkompetens. Tapi ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya pun tidak bisa, atau kita semua tidak bisa lagi, tidak bisa mengkonstruksikan bahwa ini adalah misalnya hukuman, atau ini adalah hal-hal yang terkait dengan kasus atau tidak. Karena seperti yang saya katakan dalam video-video sebelumnya, semua orang bisa saja meninggal, apalagi zaman pandemi ini. Tidak kenal tua dan muda, kita betul-betul diancam dengan ketakutan horor, karena negara kita adalah negara dengan tingkat kematian, tingkat kasus COVID-19 tertinggi di dunia saat ini, memegang rekor juara 1, dan makin menunjukkan betapa tidak berhasilnya pemerintahan Presiden Jokowi, kacau balaunya dalam penanganan COVID-19. Mengenai peristiwa tersebut banyak sekali ucapan duka dari warganet, salah satunya di Twitter. Semoga diampuni dosa-dosanya, kepada keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran dan keikhlasan, kepada semua yang pernah disalahi almarhum diberikan kesadaran untuk memaafkan. Amin, tulis SP Komarudin. Bagus ya.
Sekali lagi, apakah almarhum sudah bertindak adil dalam kasus Habib Rizik dan kasus-kasus lainnya? Biarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentu menentukannya. Kita mendoakan yang baik-baik saja, tetapi tentu ini menjadi pembelajaran ya. Sementara itu, pendapat yang mengaitkan peristiwa tersebut dengan perjalanan kasus HRS juga disampaikan oleh salah seorang pengguna Twitter. Nah loh, kemarin tim hakim, sekarang tim jaksa. Hari akhirat itu pasti dan pasti akan datang, tulis Rifki Farid. Ya, sahabat era sekalian, itu saja. Saya juga merasa ini sebuah pertanyaan besar. Kenapa seolah-olah kasus ini tidak banyak pemberitaannya? Ya, mungkin dianggap fenomena biasa meninggalnya. Sekarang hakim, sebelumnya sekarang jaksa, sebelumnya hakim. Tapi sekali lagi, kalau kita ingin memisahkan antara takdir, yaitu meninggal, dengan apa yang diputuskan, maka wilayah kita adalah memang bisa menganalisis soal apa yang diputuskan, yang menurut saya memang sangat tidak adil. Mudah-mudahan himbauan siapa tadi ya, SP Komarudin, bisa didengar oleh mereka yang sudah divonis, katakanlah secara tidak adil, baik oleh jaksa maupun oleh hakim dalam peradilan di dunia ini. Dan kita doakan yang terbaik ya bagi almarhum. Dan kita juga tidak bisa melakukan judgment apakah sudah pasti bersalah atau tidak. Yang jelas memang akan ada pengadilan akhirat itu untuk setiap perbuatan-perbuatan kita. Mengenai Habib Rizik sendiri, sekarang masih ada proses banding yang pasti harus dilalui, karena jaksa penuntut umum dalam kasus Petamburan banding, dalam kasus Rumah Sakit Umi yang banding adalah kubu dari Habib Rizik karena merasa diperlakukan tidak adil dengan hukuman 4 tahun penjara. Jadi saudara sekalian, kita lihat apakah banding itu akan memberikan keadilan, memberikan putusan yang jauh lebih rasional dan proporsional dibandingkan pengadilan negeri yang menurut saya sangat tidak rasional, tidak proporsional untuk sebuah kejahatan yang tidak jelas itu ya bisa dikatakan hanya sekedar pengumuman mengenai kesehatan diri dan kemudian tiba-tiba dituntut 6 tahun penjara dengan penjara 4 tahun vonisnya. Menurut saya itu sangat putusan yang tidak masuk akal, tidak rasional, tidak logis, tidak proporsional. Juga teks dan konteks hukum yang digunakan juga menurut saya tidak tepat, keliru ya. Dan terkesan ada nuansa politik di dalam putusan ini untuk mengkandangkan Habib Rizik hingga paling tidak akhir 2024 sehingga tidak bisa lagi cawe-cawe dalam pemilu. Itu semua hal yang barangkali tidak bisa kita deny, tidak bisa kita bantah. Sekarang tinggal bagaimana hakim pengadilan tinggi menegakkan keadilan yang sebenar-benarnya, agar jangan sampai tiba-tiba banyak yang beranggapan bahwa peradilan di dunia ini tidak adil, karena itu sampai jumpa di peradilan akhirat. Kita tidak ingin begitu, karena komitmen kita adalah menegakkan negara hukum Indonesia, menegakkan restart rule of law. Ya, saudara sekalian, coba kita bacakan dari Sobat RH ya. Coba kita bacakan. Gak bisa bayangin suara siksaan dalam kuburnya. Allahu Akbar. Saya tidak bisa tidak tahu kita, itu semua terserah kepada Yang Maha Kuasa. Benarkah peti jenazah Jaksa Nanang jatuh dari ambulans saat menuju rumah duka, sama halnya kuburan Budi Jarot yang amblas padahal makam sekitarnya normal-normal? Allahu alam ya. Mana lagi ya? Kemudian gak ada satupun orang mati gelapakan di tempat umum karena COVID. Hasil sementara like 439, dislike 4. Ya, sekarang like-nya 500 ya, saya tambahin 501, jadi dislike-nya 6. Hancurlah kezaliman ya, siapapun yang melakukan kezaliman tidak boleh ya, penguasa sekalipun. Kita doakan bahwa kezaliman tidak akan pernah bisa mengalahkan kebenaran. Jangan main kepada ulama, daging ulama beracun. Jaksa Petamburan yang
Oke. Mana ya? Buat contoh yang lain supaya sadar dengan keadilan seadil-adilnya. HRS itu bukan penjabat publik yang otomatis dia tidak memiliki kewajiban publik. Oke, ya. Ada kok jadi nggak cerdas gini, unsubscribe. Ya tidak apa-apa ya unsubscribe ya, karena masih banyak sobat era sekalian yang barangkali juga inginkan. Sebenarnya gini, sobat era sekalian begini, ini kan bukan perkara yang apa ya, you have to read between the lines, harus membaca di antara baris-baris yang ternyata. Jadi jangan hanya baca yang tersurat tetapi juga yang tersirat. Nah, kita kan tidak bisa mengatakan apa yang terjadi sesungguhnya, tapi kita tidak bicara juga mengenai hal-hal yang metafisik atau meta yuridis. Yang kita bicarakan sebenarnya proses penegakan hukum yang benar. Nah, tetapi apakah karena penegakan hukum yang tidak benar ini berdampak pada kejadian-kejadian selanjutnya? This is a big question yang tentu saya tidak bisa ngomong apa adanya karena juga tidak tahu. Tapi kan secara logisnya kok bisa ya, setelah Hakim Suryaman tiba-tiba jaksanya juga meninggal misalnya. Kita tidak tahu bagaimana besok ya. Jadi bukan soal cerdas dan tidak cerdas, tapi sobat era sekalian atau siapapun harus memahami konstelasi. Ini kan sebuah berita yang kok seolah-olah nggak ada kelanjutan beritanya ya. Kok seolah-olah apa tidak tertarik wartawan untuk memberitakan penyebab kematian Jaksa Nanang misalnya, karena sudah delay 1 hari belum ada konfirmasi. Kalau Hakim Suryaman kan dibilang COVID begitu ya. Oke, ya mungkinlah karena lagi libur, tapi kalaupun lagi libur harusnya tidak begitu. Pertanda tugas dia sudah selesai dan bos besar sudah tidak butuh dia pak lagi. Saya tidak tahu juga ini ya. Penyesalan selalu datang di akhir, hanya bedanya kalau sudah meninggal pintu tobat sudah ditutup. Apalagi meninggal setelah melaksanakan tugas yang benar disalahkan. Refli Harun, kenapa menggunakan kata mati ketimbang meninggal? Ya, sebenarnya kata mati itu sebenarnya sopan karena bahasanya kan kematian, tidak ada kemeninggalan sebenarnya ya. Kemudian yang ya tetapi oke lah, nanti kita ganti ya. Jadi biar lebih stres melawan isi hati akhirnya mati. Maju terus RH. Coba media TV itu suruh beritakan meninggalnya 2 orang itu. Saya tidak tahu ya, mungkin di TV tidak ada ya berita seperti ini. Oke, itu saja ya. Ada rekapitulasi like 846, kemudian dislike 9. Oke, this okay. Ya, sahabat sekalian, itu saja ya. Nanti saya gantilah judulnya, bukan lagi mati tapi meninggalnya. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Yeah.